Selamat hari Minggu Bapak Ibu warga jemaat sekalian dan terimalah salam persekutuan kita, Shalom. Majelis Jemaat GPM Marbali menyapa jemaat sekalian dalam Warta Jemaat edisi Minggu 14 September 2025. Selamat hari Minggu Bapak Ibu jemaat sekalian dan Shalom. Majelis Jemaat GPM Marbali mengucapkan terima kasih dan menyambut dengan sukacita kehadiran warga jemaat pada kebaktian Minggu di saat ini. Bagi jemaat yang baru pertama kali bersekutu dalam kebaktian di Jemaat Marbali, kami mengucapkan selamat datang dan selamat berkebaktian. Kiranya kesetiaan kita dalam setiap kebaktian membawa berkat bagi kita semua. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berkerinduan menjadi warga Jemaat GPM Marbali, dapat menghubungi majelis jemaat yang bertugas saat ini, selesai kebaktian atau pada kantor sekretariat majelis jemaat setiap hari kerja. Adapun persyaratan untuk menjadi warga jemaat baru sebagai berikut. 1. Membawa surat atestasi dari gereja asal dan mengisi formulir kartu keluarga jemaat. 2. Melampirkan fotokopi dari dokumen asli surat-surat gereja seperti baptis, CD, perkawinan gereja, dan catatan sipil. 3. Formulir dapat diperoleh melalui majelis jemaat dan pengurus unit. Majelis Jemaat GPM Marbali mengucapkan selamat ulang tahun dan selamat menikmati berkat Tuhan bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dalam sepekan ini. Kiranya kasih dan kesetiaan kepada Tuhan semakin bertambah-tambah, dan kasih karunia Tuhan semakin melimpah. Melalui tim doa majelis jemaat, kami selalu menopang seluruh persoalan umat Bapak Ibu warga jemaat yang sakit, fisik lemah akibat lanjut usia, yang mengalami berbagai masalah, hubungan pasutri, keturunan, jodoh, dan pekerjaan. Semoga pemulihan dan kesembuhan terjadi dalam kekuatan dan kuasa doa bersama. Majelis Jemaat GPM Marbali mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman, majelis yang bertugas, paduan suara, prokantor atau kantoria, pemusik, multimedia, dan operator sound yang bertugas dalam ibadah minggu ini. Terima kasih yang sama kepada seluruh warga Jemaat GPM Marbali dalam menunjang pelayanan dan kesaksian gereja. Tuhan Yesus Kristus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Bersama kami Majelis Jemaat GPM Marbali, inilah informasi pelayanan dan keuangan. Majelis Jemaat GPM Marbali mengucapkan selamat berbahagia kepada pasangan orang tua Bapak Randy Lewir dan Ibu Ena Lewir atas kelahiran anak Mirael Adriano Lewir. Kita mendoakan semoga pertumbuhan dan perkembangan anak ini selalu dalam kasih Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Majelis Jemaat GPM Marbali mengucapkan selamat berbahagia kepada pasangan orang tua Bapak Voler Oratmangun dan Ibu Ica Loplobi atas kelahiran anak Risiele Kaili Oratmangun. Kita mendoakan semoga pertumbuhan dan perkembangan anak ini selalu dalam kasih Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Diinformasikan kepada jemaat bahwa dalam rangka persiapan perkunjungan rutin jemaat menyongsong perjamuan oikumene sedunia, maka penataannya diatur sebagai berikut. 1. Perkunjungan akan dilaksanakan pada hari Senin 21 September sampai dengan Selasa 22 September 2025. 2. Doa persiapan akan dilaksanakan pada hari Senin 21 September 2025 pukul 17.00 WIB atau jam 5 sore. 3. Perkunjungan rutin
akan dilaksanakan oleh majelis jemaat dan pengurus unit. Mohon topangan doa jemaat atas persiapan kegiatan dimaksud. Diinformasikan kepada seluruh pelayan, majelis jemaat, pengurus wadah organisasi, kostor, pengasuh, kolektan, prokantor, multimedia, penata sound, dan pemain musik, bahwa kebaktian pelayan bulan September akan dilaksanakan pada tanggal 22 September 2025 jam 7 malam di Gedung Gereja Sumberkasih. Disatukan dengan rekapan hasil perkunjungan rutin jemaat menyongsong perjamuan oikumene. Disampaikan kepada jemaat bahwa kebaktian anak kabah usia batita akan dilaksanakan pada hari Selasa, 16 September 2025 pukul 18.00 WIB di Gedung Gereja Sumberkasih. Mohon partisipasi orang tua membawa anaknya dalam kebaktian dimaksud. Diinformasikan kepada Komisi Kemitraan Wadah Laki-laki dan Perempuan bahwa kebaktian kemitraan wadah laki-laki dan perempuan akan dilaksanakan pada hari Rabu, 17 September 2025 pukul 18.00 WIB di Gedung Gereja Sumberkasih. Kebaktian ini adalah sekaligus doa bersama mahasiswa PSDKU Unpati Dobo dan acara pelepasan. Berdasarkan hasil keputusan persidangan ke-58 Klasis GPM Pulau-Pulau Aru tahun 2025, maka salah satu kegiatan sub bidang pelayanan hukum dan advokasi pada bidang PIPK adalah nikah massal, pencatatan perkawinan sipil. Kegiatan ini akan dilaksanakan dalam kerjasama dengan Dinas Dukcapil Kabupaten Kepulauan Aru. Dengan demikian, disampaikan kepada jemaat sekalian yang belum melaksanakan perkawinan catatan sipil agar dapat mendaftarkan melalui pengurus unit masing-masing dan mengisi formulir dan persyaratan dari Dukcapil untuk selanjutnya diserahkan kepada majelis jemaat, sehingga dapat mengetahui dan melaporkan jumlah pasangan calon yang akan mengikuti kegiatan nikah massal yang terlaksana pada tanggal 18 September 2025 pukul 16.00 WIB bertempat di Gedung Gereja Sumberkasih Marbali. Kelengkapan administrasi lainnya akan diperoleh saat pendaftaran. Disampaikan kepada jemaat bahwa kebaktian Kring PI Muara Kasih berlangsung pada hari Sabtu 20 September 2025 pukul 14.00 WIB di Jemaat GPM Belakang Wamar. Diinformasikan juga bahwa dalam kebaktian tersebut akan dilantik pengurus Kring PI Muara Kasih periode 2025-2030. Mohon partisipasi jemaat sekalian dalam kebaktian dimaksud. Majelis jemaat meminta topangan doa dan partisipasi aktif jemaat sekalian dalam perencanaan dan pentahapan pembangunan Gedung Gereja Sumber Hidup dengan tetap solid berdoa meminta hikmat dari Allah dalam mengelola seluruh tahapan perencanaan dan pembangunan dimaksud. Kebaktian hari ini Minggu 14 September 2025 diatur sebagai berikut. Kebaktian anak jam 7 pagi, pelayan firman Diaken E. Tlingkeri, keyboardis Nona Chelsea Watutamata, prokantor anak remaja unit Sion 1, soundman Bapak Rikat Malaiholo. Kebaktian dewasa jam pertama jam 9 pagi, peserta kebaktian sektor Bethesda, Talkum, Sion, dan Bethlehem. Pelayan firman Pendeta Nyonya Wes Yahaya, majelis bertugas Penatua Nyonya M. Teti dan Diaken Nyonya W. Lewir, kolektan unit Talkum 1, keyboardis Bapak Lex Tabela, prokantor Ibu Jo dan kantoriat unit Talkum 1,
Soundman Bapak Rikat Malaiholo, Multimedia Bapak Eli Tatuhei, Pengisi pujian unit 1 Talita Kumi, penerima tamu Majelis Sektor Talita Kumi. Kebaktian dewasa jam kedua jam 7 malam, peserta kebaktian Sektor Peniel, Karmel, dan Immanuel. Pelayan firman Pendeta Grace S. Surwui. Majelis bertugas Penatua Bapak B. Sapulete dan Diaken Bapak J. O. Uniplaita. Kolektan unit Immanuel 3. Keyboardis Bapak Lex Tabela. Prokantor Ibu Eka dan Kantoria Immanuel 3. Soundman Bapak Rikat Malaiholo. Multimedia Bapak Sam Rumangun. Pengisi pujian unit Immanuel 3. Penerima tamu Majelis Sektor Immanuel. Nyanyian pujian, nyanyian pelengkap Kidung Jemaat. Pembacaan Alkitab pertama Samuel 12 ayat 1 sampai 25. Tema bulanan Gereja yang berbuah menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Tema mingguan berdoa untuk pemimpin yang bersih dan berwibawa. Kostor mingguan Tuagama Bapak J. Tiven, doa buka usbu, Penatua Nyonya D. T. Kailuhu, Majelis mingguan Pendeta Nyonya D. Elwarin, Penatua M. Tiven dan Diaken E. Lingkeri. Informasi keuangan jemaat sepekan. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas partisipasi aktif dari seluruh jemaat, donatur, dan simpatisan yang telah memberikan persembahan melalui kolekte, persepuluhan, persembahan syukur, dan sumbangan lainnya. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada jemaat yang telah berkontribusi, baik berupa dana maupun material, untuk pembangunan gedung gereja Sumber Hidup. Seluruh persembahan tersebut akan digunakan secara efektif dan efisien untuk menunjang pelayanan gereja, membantu para janda, duda, dan yatim piatu, serta memberkati seluruh jemaat. Berikut ini kami sampaikan rekapitulasi pendapatan dan pengeluaran keuangan jemaat minggu ini. Saldo kas periode lalu Rp551.200. Total pendapatan per 13 September 2025 Rp6.761.000. Total pengeluaran per 13 September 2025 Rp1.050.000. Saldo kas minggu ini 14 September 2025 Rp6.262.200. Demi menjaga kenyamanan dan kekudusan kebaktian di saat ini, berikut kami sampaikan protokol kebaktian. Jemaat sekalian, demi menjaga kenyamanan kebaktian, kami mohon perhatian jemaat untuk tidak masuk keluar ruang kebaktian, membuang sampah, lendir, atau ludah di lantai. Tidak mengaktifkan HP, sebaiknya mengalihkan ke mode silent. Kami informasikan kepada jemaat bahwa ruang kebaktian dan areal gedung gereja adalah kawasan tanpa rokok dan sampah. Di bagian belakang tersedia 2 kamar kecil dan toilet untuk dipergunakan. Bagi orang tua yang membawa anak kecil, disarankan agar menempati tempat duduk di ruangan utama dan tidak di atas balkon. Perhatikan anak dengan baik selama kebaktian berlangsung. Dan jika memerlukan tempat menyusui dan lainnya, bisa melakukannya di ruang konsistori. Demi keamanan jemaat, kami mohon agar selesai kebaktian, jemaat memastikan semua barang bawaan serta kelengkapan kebaktian Anda dibawa pulang dan tidak ketinggalan. Rapihkan tempat duduk dan pungut sampah permen dan sejenisnya sebelum meninggalkan ruang kebaktian. Setelah dentangan lonceng gereja 3 kali, jemaat diundang berdiri menyambut prosesi pelayan kebaktian dengan melakukan nyanyian pembukaan. Demikianlah warta jemaat edisi minggu ini. Atas perhatian jemaat diucapkan terima kasih. Selamat berkebaktian, Tuhan Yesus memberkati. Marbali
14 September 2025. Pimpinan Harian Majelis Jemaat GPE Marbali. Ketua Pendeta Nyonya Wes Yahaya, Sekretaris Penatua J. Salakori. Shalom.